peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa atau kita biasa sebut KJMU dari keluarga tidak mampu, dan juga keputusan Gubernur nomor 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Slide berikutnya, bahwa pelaksanaan verifikasi data calon penerima KJMU ini tentunya didasarkan juga adanya edaran KPK nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS dan pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Bahwa untuk ketepatan dan kelayakan sasaran, kita wajib melaksanakan verifikasi data penerima bansos dalam bentuk apapun. Berikutnya lagi, ya, saya sampaikan Bapak Ibu terkait data penerima KJMU existing tahun 2023 yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Ini berjumlah 19.042, terdiri dari Kabupaten Administrasi Pulau Seribu ada 35, di Jakarta Barat ada 4.298, Jakarta Pusat ada 2.203, Jakarta Selatan ada 1.952 dan Jakarta Utara 2.387. Ini yang tertinggi di Jakarta Selatan 5.167. Namun yang akan kita lakukan verifikasi ini sebanyak 18.894 karena setelah kami berkoordinasi kita melakukan rapat internal dengan Dinas Pendidikan di hari Minggu kemarin, kita mendapatkan informasi ada 148 data penerima KJMU yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan nilai IPK yang kurang dari 3 dan juga ada yang lulus dan juga hal-hal yang lainnya. Slide berikutnya lagi terkait waktu pelaksanaan seperti tadi disampaikan Kepala Dinas bahwa verifikasi ini akan dilaksanakan mulai besok di tanggal 19/24 dan ini akan dilakukan oleh para petugas Pendamsos dengan menggunakan sistem verifikasi vervalbansos.jakarta.go.id. Mereka melakukan verifikasi dengan smart handphonenya ya dengan indikator 1250. Berikutnya lagi terkait tugas pelaksanaan verifikasi kelayakan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024 ini sesuai dengan Insekda yang sudah berproses perbal. Terima kasih kepada Biro Kesos yang sudah memfasilitasi proses Insekda ini. Ada tugas-tugas dari jajaran perangkat daerah, di mana yang pertama untuk inspektur kan pendampingan pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu melalui KJMU di tahap 1. Berikutnya lagi, para wali kota Seribu mengkoordinasikan para camat dan para lurah bersama instansi terkait dalam pelaksanaan verifikasi kelayakan dan ketepatan sasaran calon penerima KJMU. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama instansi terkait dalam pelaksanaan verifikasi kelayakan dan ketepatan sasaran calon penerima KJMU di wilayahnya masing-masing. Next slide. Tentunya ini sama jajaran. Yang pertama, mengordinasikan kegiatan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU yang dilaksanakan oleh kami, Pusdatin Kesos, yang koordinasikan para kepala suku dinas sosial dalam pemantauan pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan KJMU oleh para petugas Pendamsos. Ketiga, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU yang memang sudah kita sampaikan lurah dari Kepala Dinas Sosial berikut lampiran sederhana. Keempat, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pada Sekda dengan tembusan asisten Kesra. Yang kelima, memerintahkan kepada para kepala suku dinas sosial untuk mengkoordinasikan para ketua satuan pelaksana sosial kecamatan dalam pelaksanaan verifikasi. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU. Slide
Berikutnya adalah PLT Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk. Pertama, menyiapkan integrasi sistem web service dan keluarga satu pintu calon penerima bantuan KJMU, menyiapkan integrasi sistem web service dengan hasil telusur warga calon penerima bantuan KJMU. Ketiga, kami mohon bantuannya dari Dinas DPP APP ini mengkoordinasi Wisma untuk mendampingi petugas Pendamsos dalam pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan KJMU. Kelima, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pertama menyiapkan integrasi sistem web pemadanan. Terima kasih kepada Dukcapil, pemadanan data dari penerima KJMU ini sudah dilakukan oleh Dukcapil. Pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis NIK. Slide berikutnya adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan sebagai leading sektor untuk pertama menyampaikan data calon penerima bantuan biaya pendidikan untuk bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau KJMU. Yang kedua, melakukan pendampingan pelaksanaan verifikasi kelayakan. Tentunya ini bersama Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan. Yang ketiga, bersama dengan Dinas Sosial, turut serta mensosialisasikan kepada Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan di Kecamatan terkait verifikasi kelayakan calon pada para suku dinas pendidikan untuk mengkoordinasikan para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan. Yang kelima, melaporkan rencana tindak lanjut atas laporan hasil pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU. Next. Ya, berikutnya lagi adalah PLT Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan sistem verbal bansos.jakarta.go.id yang menjadi alat verifikasi kelayakan calon penerima bantuan biaya pendidikan KJMU. Dua, melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU. Dan kita sudah ada infografis nanti akan disampaikan pada Dinas Kominfotik untuk penyebarluasan di kanal-kanal pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Badan Pendapatan Daerah memadankan data calon penerima bantuan biaya pendidikan KJMU yang saat ini kita sudah lakukan padanannya untuk kepemilikan mobil dan juga PBB EJOP di atas 1M. Pembangunan daerah memberikan akses data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KI dan Resosek melalui Dinas Kominfo mengkoordinasikan hasil verifikasi sebagai data Resosek atau P3KI. Next. Ya, Kepala Biro Pemerintahan Setda mengkoordinasikan para wali kota atau bupati, para camat, dan para lurah pada pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima Kesos melakukan fasilitasi dan koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU. Mohon Biro Kesos untuk bisa dapat segera insekdanya terbit untuk disampaikan kepada jajaran perangkat daerah. Berikutnya lagi adalah PLT Kepala Biro Dikmental mengkoordinasikan Dinas Pendidikan dalam kelayakan KJMU. Next lagi, para camat. Pertama, mengkoordinasikan lurah dalam pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU. Dua, membantu memfasilitasi dalam pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU. Yang ketiga, melakukan monitoring evaluasi bagi peserta KJMU. Yang berikutnya adalah lurah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan verifikasi kelayakan calon penerima KJMU bersama unsur instansi terkait. Next slide. Nah, ini adalah timeline dicantumkan di dalam Insekda. Dan pertama ini adalah pemadanan data. Alhamdulillah keseluruhan pemadanan data sudah selesai dilaksanakan 14 sampai 16 Maret yang lalu. Sosialisasi di hari ini, untuk sosialisasi kepada Pendamsos kita sudah lakukan di beberapa hari yang lalu. Nanti akan ada teknis uji coba dari sistem terkait variabel-variabelnya
lapangan itu adalah di tanggal 19 sampai 26 Maret. Berikutnya lagi adalah pengolahan data hasil verifikasi tanggal 1 sampai 3 April. Kenapa ini kita lakukan pengolahan di tanggal 1 sampai 3 April? Karena di tanggal 27 sampai tanggal 30 itu biasanya kita ada konfirmasi dulu terkait data-data hasil verifikasi kepada para pendamsos karena di sana akan ada SPTJ serta berita acara lurah yang harus dihimpun di dalam sistem. Berikutnya 4 April, mudah-mudahan izin Bu Asisten nanti kita akan laporkan di tanggal 4 kepada Sekda dan juga Asisten Kesra terkait hasil verifikasi secara keseluruhan. Next. Sampaikan contoh surat keterangan RT di mana apabila ada ketidaklayakan dari calon penerima KJMU, misal apabila dilihat dari tidak layakannya DKI, apabila memang menyanggah, tentunya ini akan ada verifikasi bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak pindah ataupun pindah hanya pindah kelurahan ataupun pindah RW dan sebagainya seperti itu. Dan ini semua akan diupload di dalam sistem verbalbansos.jakarta.go.id. Slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terutama pada Bapak Lurah, petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi sudah kita sampaikan dari kemarin ya, surat Bukadis kepada para lurah. Di sini ada dasar maksud tujuan sebagai pedoman bagi lurah untuk menyamakan persepsi juga antara lurah dan juga para pendamsos dan pelaksanaan verifikasi. Tujuannya menjamin kelayakan dan ketepatan sasaran data calon penerima KJMU dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan Ibu Asisten, bahwa ini berdasarkan anggota keluarga pegawai tetap PNS, TNI, Polri, anggota DPR, DPRD yang memang ini kriterianya ketidaklayakan, yaitu anggota keluarga yang memiliki mobil, memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJUP di atas 1M, sumber air utama yang digunakan untuk minum adalah air kemasan bermerek atau tidak termasuk air isi ulang, pindah luar DKI Jakarta, pindah tapi tidak diketahui alamat pindahnya, berikutnya lagi tidak diketemukan, meninggal dunia. Ini tata caranya bagaimana para lurah memfasilitasi untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan para petugas pendamsos. Demikian untuk juknis secara singkat kita sampaikan dalam surat lurah tersebut. Next. Ya, ini adalah berita acara yang kita berikan kepada lurah dan diharapkan berita acara dapat dihimpun secara keseluruhan di tanggal 29 Maret 2024 karena memang kita harus mengumpulkan keseluruhan data mana yang dikategorikan layak dan ada berapa banyak secara keseluruhan. Tentunya ini berdasarkan berita acara yang kita kumpulkan dari para lurah dan itu dilampirkan dengan berita acara hasil verbalnya ditandatangani oleh ketua RW-nya yang berada di kelurahan tersebut. Berikutnya juga RT-RT di dalam RW tersebut mengetahui tanda tangan Bapak Lurah atau Ibu Lurah. Berikutnya lagi terkait SPTJM. Nah, ini SPTJM untuk menyatakan bahwa memang data sesuai dengan hasil verifikasi oleh para petugas pendamsos yang bersifat objektif dan juga akuntabel sesuai keadaan sebenarnya. Karena ini adalah petugas pendamsos yang turun, bukan semata-mata yang menilai adalah petugas pendamsos, namun petugas pendamsos didampingi unsur pengurus RT ataupun Dasawisma untuk turun ke lapangan dengan disertakan surat tugas dari Pusdatin Kesos. Ini yang menyatakan Ketua RT mengetahui RW di kelurahan, kecamatan, kota bersangkutan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah terakhir infografis yang akan kita
share kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan juga di tingkat kelurahan sampai dengan komunitas RW. Mudah-mudahan dapat diterima oleh seluruh warga yang akan dilakukan verifikasi ke lapangan, karena ini para petugas Pendamsos tentunya ini resmi bertugas untuk melakukan verifikasi di tanggal 19 sampai tanggal 26 Maret dengan total data 18.894. Mudah-mudahan pelaksanaan verifikasi ini dapat berjalan lancar sesuai waktu yang ditentukan. Apabila ada ingin komplain atau pengaduan, itu bisa kita terima melalui layanan pengaduan di nomor teleponnya 226848824 ataupun ada akses WhatsApp di 089738385886 ataupun ada website Siladu untuk layanan pengaduan, pun di kantor kelurahan dengan para pendamsos serta di dinas P4OP di dinas pendidikan dan juga P4OP di 0218571012 dan 081585958706. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka forum diskusi tanya jawab apabila ada yang masih kurang